Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan M. Nur Solihin, F1, S1 19027, Dafa Al-Isra, F1, S1 19040, Riberts Bernardo H. Pangan, F1, S1 19053, yang akan mempresentasikan apa itu API dan web service. Dan yang pertama akan mempresentasikan API yaitu Davi Al-Farizi. Al-Isra. Apa itu API? API adalah singkatan dari Application Programming Interface dan memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. API terdiri dari berbagai elemen seperti function, protokol, dan tools lainnya yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi. Tujuan penggunaan API adalah untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah, sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Penerapan API akan sangat terasa jika fitur yang diinginkan sudah sangat kompleks. Tentu membutuhkan waktu untuk membuat yang serupa dengannya. Misalnya, integrasi dengan payment gateway. Terdapat berbagai jenis sistem API yang dapat digunakan, termasuk sistem operasi, library, dan web. API yang bekerja pada tingkat sistem operasi membantu aplikasi berkomunikasi dengan layer dasar dan satu sama lain mengikuti serangkaian protokol dan spesifikasi. Contoh yang menggambarkan spesifikasi tersebut adalah POSIX atau Portable Operating System Interface. Dengan menggunakan standar POSIX, aplikasi yang dikompil untuk bekerja pada sistem operasi tertentu juga dapat bekerja pada sistem lain yang memiliki kriteria yang sama. Software library juga memiliki peran penting dalam menciptakan compatibility antar sistem yang berbeda. Aplikasi yang berinteraksi dengan library harus mengikuti serangkaian aturan yang ditetapkan oleh API. Seperti namanya, Web API dalam diakses melalui protokol HTTP. Ini adalah konsep, bukan teknologi. Kita bisa membuat Web API dengan menggunakan teknologi yang berbeda seperti PHP, Java, Net, dan lain-lain. Misalnya, REST API dan Twitter menyediakan akses read dan write data dengan mengintegrasikan Twitter ke dalam aplikasi kita sendiri. Selanjutnya, contoh implementasi Web API seperti Google Maps, GitHub, Twitter, Facebook, ASP, Carbon, DirectX, dan lain-lain. Sekian saja dari saya. Silakan moderator. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh event itu web service. Selanjutnya web service. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan base data, database yang perangkat lunak, software, atau bagian dari program perangkat lunak dan diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service, kemungkinan pengguna dapat mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Pada umumnya, web service memiliki ciri khusus berupa URL layaknya web. Yang membuat berbeda adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, dan konfigurasi, sinteks yang berguna untuk membangun fungsi tertentu dalam aplikasi. Web service mampu menukar data tanpa memandang sumber database, bahasa yang digunakan, dan pada platform apa data tersebut dikonsumsi. Kemampuan itulah yang memungkinkan web service menjadi jabatan penghubung untuk berbagai sistem. Contoh kasusnya adalah saat pengguna ingin mengetik alamat URL dari website untuk melakukan request pada layanan yang tersedia di website tersebut, lalu sampailah permintaan tersebut ke server yang dituju. Kemudian dengan segera mungkin server akan memberikan respon yang dapat disajikan menjadi laman web. Inilah hubungan antara klien dan server yang umumnya terjadi pada sebuah website. Manfaat web service. Yang pertama, ada interoperability, yang kedua ada protokol standar, dan yang ketiga komunikasi biaya rendah. Selanjutnya adalah contoh implementasi web service. Penerapan web service dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan web service di perusahaan Gojek. Web service di Gojek digunakan untuk memudahkan pengguna aplikasi saat memesan ojek online atau GoRide.
Web service yang diterapkan oleh perusahaan ini terjadi dalam 2 kali operasi sistem. Yang pertama, saat menggunakan aplikasi melakukan request dengan menginput alamat penjemputan dan alamat tujuan. Request tersebut diproses oleh web service. Setelah diproses, request ditransfer ke server Gojek. Sistem server Gojek menerima pesan request alamat penjemputan dan alamat tujuan. Kemudian mengkalkulasi biaya perjalanan berdasarkan jarak tempuh, lalu respons detail biaya dan server Gojek dikirim ke pengguna alamat web service. Kedua, saat menggunakan aplikasi melakukan klik order, saat itu pengguna aplikasi melakukan request ke server Gojek melalui web service mulai dilakukan. Request pengguna diterima terlebih dahulu oleh web service. Setelah request diproses oleh web service, baru dikirim ke server Gojek. Kemudian server Gojek menerima request tersebut dan memproses request dengan mencarikan driver yang lokasinya berada dekat dengan lokasi pengguna aplikasi. Jika server Gojek sudah menemukan driver yang siap mengambil orderan dan berada dekat dengan pengguna aplikasi, server Gojek mengirim respons yang berupa notif ke pengguna aplikasi. Seperti biasa, sebelum sampai ke pengguna aplikasi, respon diproses lebih dulu web service. Setelah itu, respons baru dikirim ke pengguna aplikasi. Respons itu berupa notifikasi pengguna driver Gojek yang siap mengambil orderan. Notifikasi berisi profil driver, seperti nama driver, foto driver, penilaian konsumen, tipe motor, dan nomor plat motor. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.